guys, selamat datang di JMP Channel. Bersama kita, saya Noval dan ini teman saya Faris, di mana kita akan membahas terkait hal-hal berbau fotografi, terutama di street fotografi ya guys ya. Jadi menurutku tuh ada beberapa hal yang sempat booming, Sempat rame ya sempat rame lah di tahun kemarin, ya pertengahan tahun kemarin. ya sekitaran pertengahan kemarin, di mana itu boomingnya tuh berawal di daerah Jakarta. Nah, di situ kan terlalu banyak hal-hal, ya kita bisa menyebutnya oknum lah dari orang-orang yang eh, fotografi itu street fotografi yang mereka emang beneran street fotografi untuk konten, dan ada yang emang diperjualbelikan seperti di Foto You. Ya, Kalau menurut Mas Faris gimana nih hal-hal tersebut yang sempat ramai itu? sebenarnya itu juga memang kalau udah ada tentang jual beli harusnya ada aturannya juga kan di situ. Soalnya yang kasus yang Foto You ini sudah terlalu rumit karena ada drama di komunitas juga Oh ya dan benar. ada drama di lapangan juga. Nah, Tapi kita coba fokus di yang drama lapangan aja. karena yang benar-benar sampai ramai itu kan yang di lapangan Iya, daripada komunitas ya. orang mulai aware sama Street street fotografi itu. fotografi yang padahal itu bukan street fotografi sama sekali. Iya, betul sekali. Emang mungkin bisa dikatakan konteksnya street fotografi karena mereka ngefotonya di jalanan ya. Iya. Tapi kalau dari definisi street fotografi kan kita mengabadikan momen di mana tidak untuk diperjualbelikan, namun bisa nanti kita ngefoto orang tersebut, kita meminta Instagram atau nomor WA mereka, ya terserah, pokoknya sosial media mereka, untuk kita kirimi hasil fotonya. Dan bukan cuma dari itu, mungkin kita bisa ngefoto objek lain-lain seperti rumah, tanaman, dan lain sebagainya. Nah, banyak genrenya. sedangkan yang di di Jakarta yang sempat ramai itu kan terkait perjualbelikan foto yang menggunakan aplikasi Foto You ya. Foto You. Nah, itu kan sempat menjadi kontroversial karena orang-orang itu merasa privasi mereka itu dilanggar. Gimana menurut Mas? Gimana ya kalau mengacu pada sebenarnya di Indonesia sendiri aturan tentang tempat publik itu belum terlalu dipermasalahkan atau belum terlalu dibentuk aturannya. Ya benar. Kalau saya ingat tuh kalau di Inggris itu kalau itu ruang publik itu nggak ada privasi. Ya. Jadi bebas. Istilah kayak sosial media lah, dimana kalau kita udah ngeposting suatu hal di sosial media, anggaplah kita upload di Instagram foto-foto kita, kalaupun nanti dapat hate comment terus atau nanti mereka ya mohon maaf mungkin bisa jadi di screenshot terus dijadiin hal-hal yang tidak berkenan, itu kan berarti ya emang karena sosial media kan sudah menjadi hal publik kan. Itu menurutku sih harus kita pikirkan adalah kesadaran masing-masing sih. Iya sih, terutama di fotografernya. Terus sempat ada juga kan yang dia berkedok dijual beli foto ya, tapi ternyata hasil fotonya tidak dijual belikan. Dikonsumsi. Iya, jadi konsumsi pribadi. Oh ya, sempat ramai juga. Tapi itu dugaan atau memang sudah terjadi yang jadi difoto terus dia dipakai AI itu kan. Oh ya bisa karena AI sekarang sih benar-benar katanya ada yang terduga kayak gitu. Jadi dia kedoknya itu sebagai fotografer tapi sebenarnya mencari hasrat lain lah ya. Dan dia yang disayangkan kan seperti itu. Jadi nama fotografer sendiri termasuk street fotografi akhirnya jadi tercoreng juga kan. Iya benar. Nah, sebenarnya kalau foto mereka pakai Foto You dan motret orang lari kan, yang rame kan yang motret orang lari. Iya. Sebenarnya sih itu bukan street fotografi tapi lebih ke sport fotografi kan. Dan itu juga nggak bisa disamaratakan semua fotografer kayak gitu. Benar sih, karena fotografer pun punya segmennya masing-masing kan. Dan anehnya itu apa ya, kalau yang terkait rame di Jakarta, kita nyoba, terutama kita kan lokasinya di Jombang Jawa Timur ya, dimana kita itu istilahnya bukan kota besar. Ya. Ini kita juga merupakan kota. Iya, malah bukan kota, cuma kabupaten ini. Cuma orang-orang sini nyebutnya
kalau Kecamatan Jombang itu seperti kota lah. Tapi orang-orang sini tuh dimana kami sebagai istilahnya komunitas street fotografi saat turun ke jalan itu eh, respons dari masyarakat tuh benar-benar berbeda. Awalnya kita bikin ini tuh karena ada isu-isu yang ada di kota-kota besar, terutama di Jakarta, itu membuat kami tuh merasa down, benar ya? Karena takut nanti kita dipidana lah, di lain sebagainya lah. Kalau aku lebih takutnya itu ditegur sama orangnya sih. Iya sih, benar sih. Itu juga salah satu hal yang Kan pernah ditegur sama benar adalah. partai partai coklat. Nah, anehnya kalau dari teman-temanku yang istilahnya dia fotografer juga, ya meskipun dia ngefotonya cuma dari segi entah city light ataupun foto-foto pemandangan di kota yang di Jakarta itu mereka merasa biasa-biasa saja. Terus tapi kalau kenapa yang pas ada sports fotografer yang dikatakan melanggar privasi, itu sebenarnya kita berada di hal yang abu-abu sih. Ya. Privasinya itu seperti apa? Dimana kadang kan orang berpikir privasi itu meskipun kita di ruang publik ada beberapa hal privasi yang memang harus kita jaga. Contoh seperti mungkin HP, terus informasi-informasi terkait data diri. Nah, itu kan memang privasi yang harus tetap dijaga meskipun kita di ruang publik. Namun kalau udah dari aktivitas, contoh kita memotret orang-orang yang jalan atau mungkin orang-orang jualan di jalan gitu kan, sebenarnya kalaupun dibilang kita melanggar privasi itu juga masih abu-abu nggak sih? Ya, abu-abu. Jadi kalau udah abu-abu gitu sebenarnya balik ke fotografernya sendiri. Tujuan dia buat street fotografi itu apa? Kalau tujuan dia buat sekedar hobi, upload di sosmed harusnya lah aman. Kalau dipakai yang aneh-aneh itu yang nggak bijak sebenarnya. Jadi secara aturan juga belum terlalu jelas. Jadi ya harus balik ke fotografernya dulu. Niatnya pengen street fotografi itu buat apa? Benar sih. Soalnya balik lagi ke tadi yang perbedaan respons dari orang-orang di kota besar yang sempat viral ataupun ramai karena privasi tersebut dan kami yang di daerah kabupaten ini responsnya berbeda banget sih. Kayak Beda. bahkan orang-orang sini kayak malah minta ingin difoto. Bahkan yang pas pertama kali kita turun itu kan yang di pasar. Iya benar. Kayak orang-orang di pasar tuh, mas foto saya mas, foto saya mas. Itu kan membuat kita berpikir loh, kok di daerah kita ini orang-orangnya seperti ini, tapi kenapa kalau di daerah kota besar sempat rame? Apakah karena ada oknum yang istilahnya menggunakan hasil fotonya itu untuk konsumsi pribadi yang mungkin memuaskan hasrat ya? Ya aku nggak tahu ya. Itu yang benar-benar istilahnya perlu kita bedah juga sih, karena kan kenapa bisa respon orang-orang di kota besar dan kota kecil ataupun kabupaten kenapa bisa berbeda? Kalau menurut Mas Faris sendiri gimana nih? Mungkin ini sih gaya hidup dan budaya hidupnya mungkin. Kalau di kota-kota besar kan orang itu cenderung dengan ritme hidup yang cepat. Semua orang sibuk. Ya. Terus pokoknya chaos lah. Oh iya, di jalan macet ini. Jadi pikiran numpuk lah ya. Pikiran numpuk lah ya. Moodnya jadi jelek. Jadi ketika difoto juga ya kita kalau lagi gak enak, lagi apa kondisi hati lagi nggak enak kan pasti bawaannya nggak enak banget kan. Iya sih, kayak mood jelek itu mau ngapa-ngapain tuh rasanya tiba-tiba marah. Kita ditodong lensa, iya sih. kamera. Itu benar-benar risih. Bikin risih sih. Jadi kalau di kota kecil enaknya orang-orangnya lebih santai. Apalagi orang-orang tuanya. Iya sih, orang-orang tua itu entah kenapa mereka mungkin ada yang bertanya kayak misal kita lagi di foto di jalan lah, maksudnya kita lagi turun ke lapangan, orang-orang pada nanyain, mas ini buat apa mas? Oh kita jelasin kan, kita bikin konten gini dari komunitas ini. Terus kadang juga ada orang yang malah ini kayak bilangnya tuh viral ya mas viral ya mas, pernah kan? Ya itu, jadi kayak kenapa bisa responsnya berbeda. Aku sempat ngerasa
wah ini respon yang benar-benar 180 derajat ya. Ya sih. Atau memang karena mereka nggak tahu berita tentang foto you itu juga. Ya mungkin karena beritanya nggak sampai di daerah-daerah kecil seperti kita sih. Karena sebenarnya di sini juga ada kan fotografer yang foto. Ada, saya dapat beberapa info dari ya istilahnya penjual-penjual yang di pinggir jalan, terutama di dekat alun-alun tuh. Kalau sore ada kok orang-orang yang istilahnya sport photographer. Jadi kayak katanya mereka itu ya benar-benar equipmentnya, gearnya benar-benar proper dari lensanya, terus bodinya, terus mereka itu ngefoto mencari sudut tertentu untuk memotret orang-orang yang lagi jogging. Nah tapi entah kenapa orang-orang itu ya istilahnya orang-orang yang di sini pun nggak terlalu risih gitu. Kalaupun emang nggak mau beli ya udah gitu kan. Ya. Tapi juga balik ke fotografernya juga kan. Balik ke fotografernya. Apakah nanti filenya tetap mau dikit kah ataupun tetap diupload tapi ya file aslinya master filenya akan dihapus apa gimana kan kita nggak tahu ya, pemikiran tiap orang-orang kan berbeda ya. Terus ini sih yang bikin aneh itu komunitas. Oke, komunitas. Nah, bukan aneh sih. Maksudnya gini, komunitas itu kan sebenarnya untuk menaungi orang-orang yang memiliki hobi yang sama kan. Ya. Nah, tapi aku masih bingung. Kayak yang sempat rame lah yang di foto itu terkait tidak hanya yang dari lapangan, dari segi melanggar privasi dan lain sebagainya. Kenapa kok orang-orang yang tidak memiliki istilahnya bendera lah, kita nyebutnya bendera aja lah yang paling gampang, tidak memiliki bendera manapun istilahnya individual memotret sport fotografi, tapi kenapa ditegur oleh komunitas yang katanya notabene sih aku baca dari berita-beritanya kan dia bilang kalau komunitas ini yang meloloskan, mengawali dan membuat daerah sini itu bisa menjadi lokasi untuk spot fotografer. Nah tapi kan sempat lah yang aku dengar dari berita, anggapanlah si yang individual ini tuh dia mematok harganya sekian, anggapanlah 50. Tapi dari fotografer komunitas lah yang fokusnya di spot fotografer, fotografi yang di foto you itu, dia ingin anggota-anggotanya itu mematok harganya sama supaya tidak ada persaingan. Ya. Nah itu make sense gak sih? Sebenarnya lumayan make sense. Karena emang kan biar harga itu terkontrol juga, biar semua juga ngerasain fotonya laku lah mungkin. Cuman kan yang disayangkan itu ketika ada orang yang nggak ikut komunitas terus ditegur dan nggak dibolehin. Dan bahkan ada isunya itu harus join komunitas ini dulu tapi harus bayar kalau mau masuk komunitas. Jadi ada kayak premanismenya lah. Premanisme itu ya, yang bikin orang-orang tuh berpikir kayak ngapain sih masuk komunitas malah gini gitu kan, malah rugi kan dia. Dan tentunya di Jombang nggak sampai kayak gitu sih, bahkan malah nggak ada komunitasnya. Malah nggak ada, justru malah kita yang membuat komunitas tapi mungkin dulu pernah ada. Ya mungkin bisa jadi dulu tempat ada, tapi mungkin udah karena orang-orangnya mungkin udah tua, udah pindah lokasi, udah nggak di Jombang lagi mungkin ya. Sedangkan kita ya masih istilahnya masih anak-anak muda lah, yang ingin mengawali street fotografi lagi di Jombang itu. Jadi kayak kita tuh dirasa kayak bahkan kita punya istilah bikin rompi seperti alma mater lah. Ya. Dan orang-orang entah kenapa jadi kayak lebih percaya gitu. Ya. Jadi kayak lebih nyaman. Ningkatin kepercayaan juga. Soalnya tapi pas kita dulu nggak pakai rompi pun mereka juga nggak yang sebegitunya. Iya sih. Cuman ketika ditambahin kita pakai rompi dan tulisan komunitas juga, orang-orang lebih apa ya? Lebih tenang nggak sih? Lebih tenang, lebih percaya kalau fotonya itu nggak bakal dibuat aneh-aneh. Iya, dan kadang-kadang juga orang-orang itu tanya dari mana mas ya, kita jelasin kalau kita komunitas ini ya nggak diperjualbelikan, cuma kita bikin ya hal-hal yang ngapain bisa kita tangkap di jalanan lah, ya kan. Itu yang bikin mungkin orang-orang di sini lebih gampang, bukan gampang sih, maksudnya lebih percaya karena sudah ada kayak membawa nama sebuah komunitas mungkin. Terus aku sempat baca berita nih mas, di Jakarta di Tebet itu kan ada kayak taman ya. Itu dia sekarang bikin regulasi nggak boleh ada orang memotret di sana. Aku nggak tahu konteks memotretnya itu apakah
keseluruhan memotret menggunakan HP atau enggak, terus ataukah memotret dengan kita sebutnya profesional. Even itu dia street photographer ataupun mungkin dia fotografer yang fokusnya emang nyari-nyari apa ya, nuansa-nuansa kota gitu, aku kurang tahu sih. Cuman sempat lewat di berandaku itu terkait hal itu. Nah, kalau menurut Mas Faris, hal-hal yang membatasi, sorry guys, tadi ada kesalahan teknis karena penyimpanannya ternyata ada teknis yang unexpected lah. Yeah. Nah, balik lagi tadi terkait hal yang di Tebet itu ya. Itu kalau menurut Mas Faris sendiri gimana? Karena kan kayak istilahnya ruang publik seperti taman itu dibikin regulasi kayak dilarang motret lah. Ya itu kan aku masih belum tahu ya itu benar-benar plottingannya itu dari hanya kamera HP sendiri kah atau apa profesional? Kalau dari Mas Faris sendiri gimana? Nah, kadang kurangnya pemerintah itu sosialisasinya kurang terlalu jelas. Jadi ini sebenarnya dilarang itu yang gimana, ini yang kayak apa kan, jadi harus dijelasin banget kan. Iya sih. Jadi, kalau yang aku tahu yang di stasiun itu kan selama nggak bawa tripod itu nggak masalah. Yang benar-benar nggak profesional banget ya masih aman ya. Kalau misal kita buat pakai HP aja gitu ya. Iya, bahkan kamera pun masih aman. Kamera masih aman? Aman, selama nggak pakai tripod pokoknya. Oh, berarti kalau kita memotret suasana di stasiun meskipun kita nggak pakai tripod masih aman berarti? Masih aman. Saya juga was-was juga sih kalau di situ. Tapi kalau ini kan di ruang publik seperti taman tuh, aku juga baru dengar sih. Harusnya lebih jelas juga aturannya. Tapi itu juga sebenarnya biar sebenarnya pemerintah juga mencoba melindungi privasinya warganya kan. Tapi entah yang dimaksud nggak boleh itu yang mana. Tapi kayaknya kemungkinan yang profesional. Profesional ya. Mungkin entah wedding, entah film, entah apapun itu. Tapi yang lebih menghasilkan. Kalau sekedar motret keluarga, motret buat pribadi, buat sosmed harusnya aman. Harusnya aman ya. Saya kan kalau kita bandingkan dengan, ya bukan maksud membandingkan ya, tapi perbedaan regulasi yang ada di kota besar seperti di Jakarta, terutama di daerah Tebet itu, dan juga apa namanya di daerah kami yang notabene di kabupaten, kita juga ada beberapa taman tapi nggak ada loh regulasi seperti itu. Kayak ya udah kita pengen motret aja, nggak ada yang sampai ada bikin larangan dilarang memotret di kawasan ini. Nggak ada. Jadi di kabupaten itu terutama di Jombang sendiri kayak istilahnya seluruh daerah Jombang ini bebas lah, mau ngapain ngefoto apapun bebas seperti kayak nggak sampai ada regulasi khusus kayak misal kita memotret terus kena sanksi terus ataupun kena denda, bahkan mungkin bisa jadi masuk kena pidana kan, sampai nggak ada loh kayak gitu. Perbedaannya sangat signifikan sih, aneh sih. Dan semoga aman sih seterusnya. Iya, karena kan istilahnya kita sebagai street photographer kan kadang juga was-was kalau misal ini nggak ada aturan, ini emang benar-benar aman kah atau emang sebenarnya ada aturan tapi tidak terpublish ke masyarakat. Itu yang benar-benar bikin aneh sih, yang bukan was-was juga. Yang orangnya juga was-was, yang fotografernya juga was-was. Benar, jadi kayak anggaplah kita yang bukan mata pencarian kita bukan di fotografi seperti wedding dan lain sebagainya atau spot fotografi, tapi kita yang sebagai still fotografi karena ingin mencari momen-momen ataupun nuansa-nuansa di jalanan juga menjadi lebih was-was kalau nggak ada regulasi yang jelas gitu. Apalagi kalau emang tempat-tempat khusus, anggaplah kita ambil contoh, ternyata di taman seperti Kebon Rojo, Keplak Sari ataupun bahkan alun-alun pun ternyata tidak diperbolehkan memotret. Nah kan itu juga misal ada peraturannya tapi emang tidak dipublish, itu kan ya kita sebagai still photographer juga tiba-tiba kok tiba-tiba ada kan gitu kan aneh. Tapi selama ini belum ada nih untungnya. Iya, selama ini untungnya belum ada sih yang bikin kayak gitu, jadi lebih tenang. Agak lebih tenang lah, karena kalau emang ada kan ya pasti kayaknya umur still photographer nggak selalu nggak panjang sih. Iya sih. Karena sedikit-sedikit disalahin, apalagi semisal dari segi masyarakatnya benar-benar apa ya, bukan tipikal yang suka difoto banget
sampai pas kita difoto langsung mereka mengancam tuh kayaknya masih belum ada juga kan di sini. Iya sih, ada sih. Justru malah mereka minta foto ataupun mungkin bertanya kan kayak foto ini atau apa, bahkan kita sempat juga ada yang bilang viral ya mas. Iya sih. Itu buatku shock juga sih, tiba-tiba bilang viral itu. Mungkin dikira kita konten kreator yang udah terkenal. Iya. Apalagi kita juga pakai almet kita kan pakai rompi di mana di belakang tulisan komunitas kan. Iya. Itu mungkin dari situ mereka ngelihat wah viral nih. Padahal juga nggak juga sih, karena kan kita bikin juga buat di upload di IG aja, dijadikan sebagai magazine kan. Iya. Buat arsip lah. Buat arsip-arsip aja kan. Bahkan kalaupun ada acara-acara di Jombang sendiri kita ikut, tapi kita membawa nama komunitas sebagai street fotografi, mencarinya itu bukan foto-foto yang mungkin berbeda lah dari fotografer dari media-media kan. Anggaplah media-media itu memotretnya tuh pas lagi ada pembicara Pak Warsubi selaku Bupati Jombang itu kan, mereka fokusnya ke foto itu. Iya. Bahkan kita malah fotonya orang-orang lain. Iya, lebih ke suasana dan hal yang terjadi di sekitar yang mungkin nggak kenotis orang. Iya, jadi mungkin emang kita tetap memotret Pak Warsubinya, tapi istilahnya kita tidak fokus ke itunya karena kita tahu kita itu street fotografi tidak hanya untuk memotret istilah tokoh masyarakatnya lah. Yeah. Kita memotret rakyat masyarakatnya itu mengikuti acara tersebut benar-benar happy kah, ataupun mungkin ada hal-hal yang mungkin mereka tidak suka atau gimana, kan kita juga mengabadikan momen-momennya itu kan. Mendokumentasikan seluruh kegiatan lah. Iya. Berbeda kalau dengan emang media kan biasanya udah terplotting kan, mereka harus memotretnya ini. Sedangkan kita sebagai komunitas berbeda santai sih. Ya sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas tuh. Banyak banget sih, terutama dari privasi kayak perbandingan dari kota besar ke kabupaten. Itu kayak kenapa ada perbandingan yang berbeda signifikan, tapi kita nggak bisa langsung istilahnya memberikan hal-hal ini dengan secara gamblang hanya dengan melihat berita-berita aja kan. Kalau Mas Faris sendiri setuju gak kalau misal kita bisa berbicara seperti ini tapi kita sumbernya itu cuma dari berita tanpa turun langsung tahu kondisi situasi di sana? Nggak bisa sih, harus tahu sih. Kenapa tuh? Soalnya kalau kita baca dari berita aja kadang itu kurang lengkap atau bahkan mungkin bisa berbeda dari realitanya. Kayak narasinya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar nyoba dan ngerasain kalau yang bisa kita rasain, maksudnya kalau di tempat lain kan kita nggak bisa ke sana kan. Iya benar sih. Jadi kalau ya kita sesuai pengalaman kita lah. Sesuai pengalaman aja ya. Iya sih, karena kadang kan juga narasi benar-benar dibikin diplesetin untuk keuntungan pribadi kan juga bisa kan. Itu yang benar-benar kita nggak bisa membahas ini secara gamblang ya, kita cuma bahasnya terkait privasi dan yang dari berita rame terus kita bandingkan kenapa kok di kabupaten berbeda itu aja sih ya. Mungkin sekian dulu podcast dari JMP channel ini karena video pertama lah ya. Masih agak grogi dikit mungkin karena kita juga ingin membahas ini lebih lanjut ya, mungkin kita akan singgungkan dengan pengalaman kita yang sudah ya, kita udah dari bulan September 2025 itu sampai sekarang. Terus kita singgung terkait privasi mungkin juga bisa sih, karena entah kenapa orang-orang di sini tuh kayak lebih humble dan lebih nyantai. Ya. Dan itu juga balik ke fotografernya juga, kita juga harus bisa tanggung jawab dengan foto itu. Iya, karena kan tanggung jawab dengan foto itu kan benar-benar besar kan. Iya, soalnya mereka sudah percaya kalau buat kita foto kan. Iya benar. Jadi kita harus menjaga kepercayaan istilahnya orang-orang yang kita potret lah. Ya mungkin sekian dari kita itu aja lah. See you on the next
podcast guys.